استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه على كل ما نوى به شيخنا الى حضره النبي بسر سوره الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia, di bulan yang agung. Siapa orang yang memuliakan akan dimuliakan oleh Allah. Siapa orang yang akan mengagungkan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu bulan junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sebelum Nabi kita Nabi Muhammad dilahirkan, ayahanda beliau bernama Abdullah, ibunda beliau adalah Aminah. Ketika mereka belum menikah, para wanita-wanita yang berada di Mekah menginginkan Abdullah bakalan menjadi suaminya. Akan tetapi Abdullah tidak menginginkan wanita yang terkenal. Abdullah tidak menginginkan wanita yang sering dilihat oleh lelakinya. Abdullah tidak menginginkan wanita yang tidak mempunyai akhlakul karimah. Yang diinginkan Abdullah adalah wanita yang solehah, yang berakhlakul karimah, yang bakalan menjadikan anak dan zuriatnya pun menjadi anak dan zuriat yang soleh dan juga solehah. Fatanaqqala hadan nur min sulbi Adam wa Nuhin wa Ibrahim. Maka berpindahlah nur Nabi kita Nabi Muhammad dari Nabi Adam kepada Nabi Nuh sehingga kepada Nabi Ibrahim, sampai kepada Nabi Ismail, sampai kepada zuriat Nabi, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nur itu ada di sulbinya Abdullah dan di sulbinya Aminah. Maka pada akhirnya menikahlah keduanya, yang mana wanita-wanita di Mekah yang menginginkan Abdullah menjadi suaminya, disebutkan pada saat pernikahannya itu banyak yang pingsan, tidak percaya dengan kenyataan bahwasanya Abdullah memilih wanita lain, yaitu yang berada di ujung desa yang mempunyai akhlak yang mulia, ialah ternyata Aminah radhiyallahu anha. Setelah beberapa bulan setelah pernikahan, maka Aminah ada tanda-tanda kehamilan. Terjadi tanda-tanda kehamilan ini pada bulan Rajab sampai kepada bulan Rabiul Awal, terhitung 9 bulan Nabi Muhammad dalam kandungan Aminah. Di bulan pertama Aminah bermimpi melihat seorang laki-laki yang mana dikatakan beliau adalah Nabi Adam, Abul Bashar. Apa yang dikatakan oleh Nabi Adam? Qad hamati bi sayyidil bashar wa fakhri rabi'ata wa mudar. Beruntung engkau Aminah mengandung seorang yang bakalan menjadi pemimpin manusia dan kebanggaan Rabi'ah dan Mudhar. Kemudian pada bulan kedua Aminah ditemui oleh Nabi Sis alaihi salatu wassalam. Apa yang dikatakan oleh Nabi Sis? Qad hamati bi sahibit ta'wil wal hadis. Beruntung kau Aminah bakalan melahirkan seorang anak yang menjadi ahli dalam Al-Quran dan dalam tutur katanya adalah untayan mutiara hadis. Kemudian pada bulan ketiga Aminah didatangi oleh Nabi Idris. Apa kata Nabi Idris? Qad hamati bin nabiyir rais. Engkau mengandung seorang anak yang bakal menjadi pemimpin para nabi. Kemudian pada bulan keempat Aminah pun ditemui oleh Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh, qad hamati bi sahibin nasri wal futuh. Engkau mengandung seseorang yang bakalan menjadi penolong dan bakalan menjadi pembuka bagi para nabi dan para rasul.
Kemudian pada bulan kelima Aminah pun ditemui oleh Nabi Hud. Dikatakan oleh Nabi Hud, qad hamati bi sahibis syafaatil uzma fil yaumil mau'ud. Engkau mengandung seorang yang bakal memberikan syafaat kepada umatnya pada hari yang dijanjikan. Kemudian pada bulan ke-6 Aminah ditemui Nabi Ibrahim Al-Khalil. Qad hamati bin nabiyil jalil. Engkau mengandung seorang nabi yang agung. Kemudian pada bulan ke-7 Nabi Muhammad dalam kandungan ibundanya Aminah. Aminah ditemui oleh Nabi Ismail Ad-Dabih. Dikatakan oleh Nabi Ismail Ad-Dabih, qad hamati bin nabiyir rajih al-malih. Engkau mengandung nabi yang kuat dan rupawan. Kemudian pada bulan yang ke-8 Aminah ditemui Nabi Musa bin Imran. Kata Nabi Musa bin Imran, qad hamanti biman yanzilu alaihi al-Quran. Engkau mengandung seorang anak yang bakalan diturunkan kepadanya Al-Quran. Kemudian pada bulan ke-9, pada bulan Rabiul Awal Aminah didatangi oleh Nabi Isa ibnu Maryam. Dikatakan qad hamati bin nabiyil mukarram wa rasulil muazzam. Engkau mengandung nabi yang dimuliakan dan rasul yang diagungkan. Wa zala ankil bu'su wal ana was-sukm wal alam. Dan hilanglah dari engkau wahai Aminah kegelisahan, kedukacitaan, sakit hati dan segala macam penyakit. Kenapa Nabi Isa ibnu Maryam menyatakan seperti demikian? Hilang daripada engkau kegelisahan, duka cita dan segala macam penyakit. Dikarenakan karena Nabi Muhammad ketika 2 bulan dalam kandungan diwafatkan ayahanda beliau yang bernama Abdullah. Maka ketika melahirkan Aminah akan Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad dalam keadaan yatim dan Aminah pun dalam keadaan janda, diwafatkan suaminya tercinta yang bernama Abdullah. Akan tetapi Allah Ta'ala menghibur dengan didatangkannya para nabi dan para rasul, dan semuanya mengucapkan kepada Aminah, busyraki ya Aminata ridha wa idza wada'ti ya Aminata fasammihi Muhammada. Beruntung kau wahai Aminah mengandung anak yang dipuji di langit dan di bumi. Apabila nanti lahir anakmu ini, maka namailah Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Apa hikmahnya Nabi kita Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim, dan ketika beliau berumur 6 tahun dalam keadaan piatu, yatim piatu. Hikmahnya adalah supaya ketika Nabi mempunyai ujian, cobaan, permasalahan dalam kehidupan, beliau tidak mengadukannya kepada manusia. Biasanya seorang anak mempunyai ujian, cobaan, permasalahan dalam kehidupan, pastilah mengadukan pertama kalinya kepada orang tua. Ya abah, ya ummah, kayak pabah, kayak pama. Tapi tidak dirasakan oleh Nabi Muhammad. Beliau tidak mengadukannya kepada manusia. Beliau tidak mengadukannya kepada abah. Beliau tidak mengadukannya kepada ummah, melainkan mengadukannya hanya kepada Allah. Maka ini pelajaran bagi kita, hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah, agar kita tidak mengadukan segala permasalahan kehidupan kepada manusia. Apakah lagi mengadukannya ke sosial media, mengadukannya di status Instagram dan status WA. Kita kira mereka bakalan memberikan kesenangan dan kegembiraan atas permasalahan yang kita hadapi. Ternyata tidak. Malahan mereka senang. Oleh sebab karena itu, kadukanlah hanya kepada Allah. Dalam sujudnya kita, dalam setelah sholatnya kita, ketika kita berdoa, minta kepada Allah, curhatkan kepada Allah, minta pertolongan, perlindungan, penjagaan kepada Allah, agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dunia dan akhirat. Jadi mulai dari sekarang hendaklah kita kadukan permasalahan, ujian, cobaan yang kita hadapi. Mungkin kita tidak mampu untuk menghadapinya, maka mintalah kepada Allah agar kita bisa menghadapinya. Minta jalan keluar daripada segala permasalahan kita. Minta agar kita diberikan ketenangan hati dan ketenangan jiwa. Maka minta kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah. Hajat kita dikabulkan oleh Allah.
permintaan kita diperkenankan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita dijagakan dunia dan akhirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ketika masa kanak-kanak Nabi kita Nabi Muhammad, setelah umur 6 tahun diwafatkan ibunda beliau. Ketika berumur 8 tahun diwafatkan kakek beliau yang tercinta yang bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib inilah yang menjaga Nabi kita Nabi Muhammad, yang memberikan keamanan bagi Nabi Muhammad semasa beliau kecil sampai beliau berumur 8 tahun. Beliau luar biasa menjaga, merawat cucunya, karena diwafatkan anaknya yang bernama Abdullah. Kakeknya lah yang menjaga dan merawatnya setelah diwafatkan Abdullah. Maka Abdul Muthalib pun dapat jaminan dari Nabi, ana wa kafilul yatim kahatin fil jannah. Saya, kata Nabi Muhammad, bersama orang yang perhatian kepada anak yatim. Saya, kata Nabi Muhammad, dengan orang yang menjaga kepada anak yatim, seperti jari telunjuk dan jari tengah, saking dekatnya nanti di dalam surga. Makanya jangan sia-siakan anak yatim. Mempunyai keponakan yang diwafatkan ayahandanya, jagalah, rawatlah seperti anak kandung kita sendiri. Jangan sampai kita merasa mengongkosi mereka adalah tanggungan yang berat. Jangan sampai kita merasa memberikan keamanan, kenyamanan bagi mereka adalah sebuah sesuatu yang mengolah kita berat. Akan tetapi jadikanlah itu ladang pahala untuk melipatkan ganda pahala kita kepada Allah. Mungkin kita suka bersedekah ke situ kemari keluar sana, akan tetapi yang lebih utama bersedekahlah kepada keluarga yang memerlukannya. Di antaranya kepada keluarga ataupun keponakan yang yatim. Ini terlebih utama daripada yang lain. Maka nanti dalam surga sangat dekat bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika Nabi masa kanak-kanak terus dihibur oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah diwafatkan ayahanda beliau ketika beliau dalam kandungan berusia 2 bulan. Ketika beliau berumur 6 tahun diwafatkan ibunda beliau yang bernama Aminah. Ketika beliau berumur 8 tahun diwafatkan kakek beliau yang bernama Abdul Muthalib. Terus digembirakan oleh Allah. Dengan apa? Dengan diucapkannya salam dari bebatuan yang dilewati oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan bahwasanya ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih kanak-kanak, Nabi kita Nabi Muhammad berjalan di sekitaran Mekah, maka jabalun wala hajarun illa wa huwa yaqul assalamu alayka ya Rasulullah. Ketika Nabi melewati gunung, ketika Nabi melewati bebatuan, semuanya mengucapkan salam, assalamu alayka ya Rasulullah. Keselamatan atas engkau wahai utusan Allah. Sudah diketahui, bahkan diketahui bukan hanya orang hidup saja, bahkan diketahui oleh benda mati. Contohnya gunung dan batu mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kata sahabat yang biasanya mengelilingi Nabi Muhammad ketika masa kanak-kanak, kata beliau para sahabat bahwasanya taslimul hajar alaih. Kami sering mendengar bebatuan yang ada di Mekah memberi salam kepada Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Ini luar biasa. Hatta kata para sahabat, kunna na'kul ta'am wa nahnu nasmahu tasbihal ta'am. Ketika kami asik-asik makan bersama Nabi Muhammad semasa kecilnya, kami mendengar tasbih daripada makanan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kenapa demikian? Karena makanan senang bakalan dimakan oleh Nabi Muhammad. Jikalau kita memikirkannya secara logika, ini tidak mungkin. Batu, gunung, makanan, mengucapkan salam dan mengucapkan tasbih di hadapan Nabi Muhammad SAW. Inilah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin atas mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada para nabi dan para rasulnya. Maka di sini kita lihat, apabila seseorang sahabat dahulunya percaya dengan mukjizat, maka percaya dengan kudrat kekuasaan Allah.
Kita di zaman sekarang, orang yang awam percaya dengan karamat daripada wali-wali Allah yang diberikan ilmu amal sehingga kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka bisa bermacam-macam dengan karamahnya. Maka kita pun bagaikan para sahabat yang percaya atas mukjizat yang didatangkan kepada para nabinya. Maka pantas saja ketika kita mendengar dalam manaqib abah guru kita, ketika beliau berkhalwat di sebuah kampung keramat, itu tumbuh-tumbuhan mengucapkan kegunaan dan khasiat daripada tumbuhan-tumbuhan itu. Saya obat ini, saya obat ini, saya mengobati penyakit ini. Ini disebutkan. Akan tetapi beliau tidak memilih yang demikian. Seandainya beliau memilih demikian, misalnya beliau menjadi orang yang dalam bekerja pengobatan, akan tetapi beliau terus mengharapkan keridhaan Allah, akhirnya diangkat sebagai waliullah. Nah ini banyak lagi mukjizat Nabi kita Nabi Muhammad. Jadi sebenarnya makanan yang dimakan oleh orang yang penyembahyang, makanan yang dimakan oleh orang soleh, makanan itu senang dimakan oleh orang yang penyembahyang, dimakan oleh orang yang soleh. Bahkan memintakan kepada Allah agar diberikan keberkahan atas rezeki orang yang memberi makan. Makanya patut bagi kita memberi makan orang soleh. Ada orang soleh ceramah di masjid, kemudian kita singgahkan ke rumah, kita bawa makan, walaupun sekedar makan aja di rumah kita. Kemudian ketika kita sehabis sholat, kemudian kita hendak berundangan ma'arwah ataupun mahaul ataupun doa selamat, undanglah orang yang ahli jamaah di dalam masjid, orang yang penyembahyang, orang yang saleh, sehingga makanan yang kita jamukan mereka memintakan kepada Allah agar diberikan keberkahan rezeki bagi orang yang memberi makan. Jadi yang lebih utama orang yang penyembahyang kita beri makani, yang utama ada orang yang saleh kita beri makani, karena itu mengundang kepada keberkahan yang lainnya. Kemudian mukjizat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haninul jid'i syaukan ilaihi wa nab'ul ma'at tahur min baini asabi' wa tabjirul ma' bi barakatih wa taksirul ta'amul qalil bi du'aih sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dan para sahabat mendengar tangisan daripada batang kurma yang biasanya dijadikan sebagai tempat khutbahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Batang kurma dijadikan tongkat khutbah Nabi Muhammad, kemudian melihat sudah tidak layak, pada akhirnya kata para sahabat ganti dengan yang layak. Diganti dengan batang kurma yang baru, kemudian diletakkan di sampingnya batang kurma yang lama. Ternyata batang kurma yang lama menangis. Dilihat kepada para sahabat, sahabat tidak menangis. Sahabat pun melihat kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad pun tidak menangis. Ternyata terdengar suara tangisan itu berasal daripada batang kurma yang lama. Tidak ingin posisinya digantikan oleh batang kurma yang baru. Pada akhirnya diambillah oleh Nabi Muhammad dan tetaplah dijadikan Nabi Muhammad sebagai tongkat khutbahnya. Ini luar biasa, sampai-sampai tumbuhan-tumbuhan pun tidak ingin berpisah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan keluar daripada jari Nabi kita Nabi Muhammad ketika musim paceklik, ketika musim kemarau, ketika musim panas, tidak ada turunnya hujan sehingga tumbuhan mengering, sehingga para sahabat ingin minum tidak bisa, ingin berwudu tidak bisa. Keluarlah dengan mukjizat Nabi Muhammad air dari selak jari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga para sahabat bisa berwudu, sehingga para sahabat bisa minum. Inilah air yang mengandung keberkahan. Makanya air yang mulia setelah air telaga Kausarnya Nabi Muhammad nanti dalam surga, setelah adalah air yang mulia di dunia, air Zam-Zam, ialah air yang keluar dari jari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nantinya kita dalam surga diberikan air dari telaga Kausarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi siapa air telaga Kausar yang bakalan diberikan nanti dalam surga? Bagi orang yang suka memberi makan dan memberi minum manusia ketika di dunia. Pemarasan lawan orang, ada orang kelaparan diberi makani, ada orang yang kehausan diberi minumi. Inilah yang nanti yang paling utama
diberikan makanan dan minuman daripada ahli surga. Makanya jangan beengken-engkenan kita ketika mengadakan peringatan Maulid Nabi. Di dalamnya ada jamuan makanan untuk orang yang hadir peringatan Maulid Nabi. Di dalamnya ada jamuan minuman air putih yang mengandung keberkahan yang dijamukan ketika peringatan Maulid Nabi. Itu semua demi menyambut kedatangan tamu istimewa Nabi Muhammad SAW. Maka nanti di akhirat kita pun akan disambut oleh Nabi Muhammad dengan sambutan yang istimewa. Mudah-mudahan acara peringatan Maulid Nabi di Masjid Al-Muhajirin ini insya Allah mungkin tanggal berapa? Tanggal 1 Oktober. Mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala daripada orang yang menyumbang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keberkahan harta orang yang menyumbang makanan, minuman agar terlaksananya peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lagi mukjizat Nabi taksirut ta'amil qalil bidu'aih, memperbanyak makanan yang sedikit dengan berkat doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika makanan itu sebenarnya hanya cukup bagi orang 1000. Ketika di zaman Nabi Muhammad ternyata cukup untuk orang yang jumlahnya 2000. Ini keberkahannya. Ternyata Nabi mendoakan agar makan yang sedikit menjadi banyak. Akhirnya dibanyakan dan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara amalannya daripada ulama kita bahari, ketika kita hendak baruhan, bahaulan, berselamatan, berpengantenan, beracaraan, khawatir kalau pina makanan kada cukup, maka katakanlah, bacalah ketika mengisai baras maupun menanak nasi, ketika memasak surah Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Surah Li'ila fi Quraisy. Surah Al-Quraisy, Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatasy syita'i was-shaib falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Alladzi at'amahum, dialah Allah yang memberi makan, alladzi at'amahum, yang memberi makan min ju', daripada orang yang merasakan lapar, wa amanahum min khauf, dan mengamankan hati seseorang daripada kekhawatiran kalau tidak ada cukup makanan. Maka ini bagus dibacakan surah Li'ila fi Quraisy, surah Quraisy, Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatasy syita'i was-shaib falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Sebanyak-banyaknya agar dibanyakkan makanan dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mukjizat Nabi kita Nabi Muhammad Ihya'ul Mauta, dapat menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal dunia. Maka dengan kesempatan ini Nabi Muhammad menghidupkan kembali ayahanda dan ibundanya. Beliau menghidupkan kembali paman dan kakeknya, sehingga paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayahanda Nabi wafat ketika Nabi dalam kandungan, ibunda Nabi wafat ketika Nabi berumur 6 tahun. Paman Nabi, kakek Nabi wafat ketika Nabi berumur 8 tahun. Paman Nabi wafat sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Sehingga mereka tidak sempat untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Maka dengan mukjizat Nabi Muhammad dapat menghidupkan kembali orang yang sudah mati, dihidupkanlah kembali ayahanda, ibunda, paman dan kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, sehingga Nabi Muhammad bisa menatap dan memandang wajah orang tua yang selama ini melahirkannya sallallahu alaihi wasallam. Inilah mukjizat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mukjizat Nabi kita Nabi Muhammad berbicaranya seorang bayi yang menyatakan bahwasanya Nabi adalah diangkat menjadi Rasul dan Nabi, yang mana waktu itu Nabi Muhammad baru berumur, daripada belum diangkatnya beliau menjadi Nabi dan Rasul. Padahal Nabi Muhammad belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, tapi sudah diketahui oleh seorang bayi yang menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad pancangan menjadi Nabi dan pancangan menjadi Rasul. Bahkan sebelum lahirnya Nabi Isa sudah mengkhabarkan kepada ulama-ulama di zamannya bahwasanya nanti akan datang seseorang yang bakal dilahirkan, ismuhu Ahmad.
namanya adalah Ahmad, dikenal di langit, namanya adalah Muhammad, dikenal di bumi. Sehingga orang-orang Arab ketika kakek beliau menamai Muhammad bingung. Karena tidak ada sebelumnya dan tidak pernah sesudahnya seorang anak dinamai Muhammad. Pada akhirnya dinamailah kepada Nabi kita sebagai nama yang sudah dianjurkan oleh para Nabi dan para Rasul sebelumnya. Ismuhu Ahmad wa ismu fil ardi Muhammad. Namanya di langit Ahmad dan namanya di permukaan bumi adalah Muhammad. Maka ini adalah juga pelajaran bagi kita agar menamai anak, cucu maupun buyut kita namanya Muhammad ataupun Ahmad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Dikatakan dalam kitab Al-Iqna, setelah para rasul, setelah para nabi, setelah para wali masuk ke dalam surga, maka dihalau orang-orang yang bertakwa yang awal namanya dimulai Muhammad. Ini mengagungkan, ini memuliakan kepada orang yang namanya tertera di sana kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntung seseorang yang bernama Muhammad ataupun Ahmad. Beruntung seseorang yang walaupun namanya bukan Muhammad ataupun Ahmad, anaknya ada yang bernama Muhammad ataupun Ahmad. Walaupun anaknya tidak ada yang bernama Muhammad ataupun Ahmad, cucunya yang bernama Muhammad ataupun Ahmad. Mudah-mudahan anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang soleh dan juga solehah, menjadi kebanggaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lagi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berumur kanak-kanak, setelah wafat kakek beliau menuju berumur remaja, Nabi Muhammad mengembala kambing. Apa hikmahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengembala kambing? Hikmahnya supaya kada terkajut lagi menghadapi manusia. Namanya kambing, yang namanya binatang itu biasanya dihalau ke sana dia ke sini, dihalau ke sini dia ke sana. Banyak yang kada maasi. Maka seperti itu juga ketika Nabi nanti menghadapi manusia, ada yang maasi, ada yang tidak maasi. Ada yang ketujuh, ada yang membenci. Ada yang mengawani, ada yang memusuhi. Maka inilah hikmahnya Nabi kita Nabi Muhammad ketika beliau remaja, beliau mengembala kambing supaya kada terkajut lagi dengan hal ihwal manusia. Supaya kada terkajut lagi lawan peradaban manusia yang bisa memuji, bisa mencaci maki, yang bisa mengawani, bisa juga memusuhi. Wahakada, seperti demikian. Maka sudah terlatih Nabi kita Muhammad semasa remajanya. Kemudian juga ada pernah ulun mendengar suatu riwayah Nabi Muhammad SAW juga pernah menggaduh ayam. Apa hikmahnya Nabi Muhammad menggaduh ayam? Ternyata ayam itu diperuntukkan untuk membangunkan di waktu sahur, untuk membangunkan di waktu subuh, karena ayam itu biasanya berkokok, membangunkan kepada orang yang memeliharanya. Maka ini diperuntukkan untuk membangunkan ibadah saja, atau diperuntukkan untuk makan dan lain sebagainya. Tidak diperuntukkan jikalau kita banyak mempunyai jiran, kita menggaduh ayam sehingga ayam itu mencelomori daripada lantai pelataran rumah tetangga kita. Ini tidak dianjurkan seperti demikian. Dianjurkan cuman menggaduh diperuntukkan dan dipelihara dan dikandang supaya apa? Membangunkan di waktu sahur, membangunkan di waktu subuh agar kita dimudahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lagi dikatakan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu tidak pendek dan tidak tinggi. Akan tetapi ketika beliau berdiri itu sama rata dengan orang yang tinggi. Ketika beliau berduduk itu paling terlihat wajah Nabi kita Nabi Muhammad daripada orang-orang yang tinggi. Ini luar biasanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga terlihat oleh para sahabat dimanapun sahabat itu duduk, walaupun di ujung melihat wajah Nabi Muhammad dari kejauhan. Kemudian Nabi Muhammad itu idza masya takafa fakan namain hatu min sobak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan cepat. Agar apa? Agar menghindari daripada singgah. Karena apabila singgah nanti dikhawatirkan di sana terjadi ghibah dan di sana terjadi fitnah. Kemana ingin Nabi Muhammad menuju? Seandainya ingin menuju ke masjid,
beliau hanya berjalan untuk menuju ke masjid. Ketika beliau ingin menuju ke rumah sahabat, ketika sahabat mengundang Nabi Muhammad, beliau hanya tertuju kepada rumah sahabat. Jadi satu titik saja Nabi Muhammad SAW ketika berjalan. Makanya ini pernah diamalkan oleh kawan ulun. Ketika setelah pengajian di Martapura, kemudian ulun hendak membawainya makanan, batuntung pengajian, sekalinya inya menolak. Kenapa jar ulun? Dikarenakan niatku tadi mulai asrama, ujarnya hanya ke pengajian aja. Munya hendak dua ika membawai makan, isuk aja. Beristilah supaya aku mulai rumah berniatnya adalah mengabulkan hajat ikam untuk memberi makan. Nah, ini luar biasa niat daripada orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana satu tujuan terniat mulai dari rumah itu saja yang dituju. Ketika belum terniat itu, maka tidak dituju. Esok hari baru diulang niatnya sehingga mereka bisa melakukannya di besok harinya. Ini Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berniat ke masjid saja. Seandainya hendak ke lain, beliau ke rumah dulu mampir dan berizin kepada keluarga yang ada di rumahnya supaya keluarga yang di rumahnya tidak khawatir, barulah Nabi setelah dari rumah menuju ke tempat yang lain sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan oleh sahabat, kata para sahabat, saya tidak pernah melihat ketampanan seseorang sebelum dan sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaysa fi ra'sihi wa lihiyatihi isruna sya'ratan bayda. Dan tidak terlihat di kepala Nabi Muhammad, di janggut Nabi Muhammad akan uban, melainkan hanya 20 uban saja. Jadi 10 di rambut dan 10 di janggut. Sedikit uban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi bagus jikalau kita mempunyai uban. Kenapa demikian? Karena itu supaya menjadikan pengingat bagi kita bahwasanya kita sudah beranjak tua, bahwasanya kita sudah beranjak senja. Akhirnya kita bisa memperbaiki kehidupan kita jauh lebih baik daripada sebelumnya. Akhirnya Allah Ta'ala merubahkan keadaan kita jauh lebih baik daripada sebelumnya. Wa kana azharul laun, Nabi Muhammad SAW paling nyarak kulit. Wa sya'ruhu ila ansabi udunih wa kana fi wajhi tadwir abyad musarraf bil humrah. Kulit Nabi Muhammad putih kemerah-merahan. Kita pernah melihat duriat Nabi Muhammad yang warna kulitnya putih kemerah-merahan. Dari kejauhan saja kita sudah kagum. Semakin dekat bertambah kagum. Apakah lagi Nabi Muhammad SAW yang dinyatakan oleh Sayyidina Ali, man ra'ahu badahatan habba wa man khalatahu ma'rifatan ahabba. Ketika aku melihat wajah Nabi Muhammad dari kejauhan, kami pun sebagai sahabat merasa gentar dengan kewibawaan yang terpancar di wajah Nabi Muhammad SAW. Ketika kami melihat Nabi Muhammad secara dekat, tumbuh rasa cinta. Semakin dekat, semakin cinta. Semakin dekat, bertambah cinta para sahabat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dikatakan oleh Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha, saking bercahayanya wajah Nabi Muhammad SAW ketika itu beliau mencari jarum jahitnya yang terjatuh di waktu malam, yang mana waktu itu lampu padam. Datang Nabi Muhammad SAW, pada akhirnya dengan cahaya wajah Nabi Muhammad terlihatlah dan bercahayalah itu rumah, dan beliau dapat mendapatkan jarum yang jatuh di waktu malam, yang mana waktu itu lampunya sudah padam. Sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa orang yang rumahnya dibacakan maulid Nabi Muhammad SAW, ini mumpung masih bulan maulid, di pertengahan bulan maulid, kita bisa mengadakan maulid di rumah kita, maka rumah kita itu akan bercahaya yang bakalan dilihat oleh malaikat di langit sana. Jadi kita orang yang ada di bumi melihat cahaya daripada cahaya bintang di langit sana. Begitu juga para malaikat yang di langit sana melihat cahaya di permukaan bumi yang berasal dari rumah yang dibacakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dan dikatakan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau adalah anaknya Sayyidina Abu Bakar. Beliau adalah istri Nabi kita Nabi Muhammad sepeninggal Sayyidah Khadijah. Dikatakan oleh Sayyidina Aisyah, Nabi Muhammad itu sangat membantu dalam kegiatan dan dalam gawian rumah tangga. Nabi Muhammad, kata Sayyidatuna Aisyah, wa ya'malu fi baitihi. Beliau sering membantuku untuk membantu pekerjaan rumah. Terkadang Nabi Muhammad ikut menyapu,
Terkadang Nabi Muhammad ikut memasak, terkadang Nabi Muhammad ikut membuat gandum, terkadang Nabi Muhammad ikut untuk mengurus anak-anaknya. Inilah yang dibanggakan oleh istrinya. Maka jangan sampai seorang suami merasa gengsi ketika menyapu rumah, ketika memasak, ketika bau basuh, ketika 42 baharaguan, ketika membantu untuk mencuci pakaian. Jangan merasa gengsi. Itu pahala yang luar biasa, membantu daripada keuyuhan daripada istri kita. Bahkan itu pun kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi Muhammad pun juga membantu istrinya seperti demikian. Wa yakhitu saubah, dan Nabi Muhammad terkadang menjahit sendiri bajunya yang robek, bajunya yang ditambal, Nabi Muhammad menjahit sendiri. Wa yakhsib na'lah, dan beliau juga mensol sendiri daripada sandalnya yang copot, sandalnya yang sobek, sandalnya yang ungkap. Itu yang mensol sendiri adalah Nabi Muhammad. Yang menjahit sendiri adalah Nabi Muhammad. Yang melem sendiri adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasanya Nabi Muhammad. Maka terciptalah dalam rumah tangga Nabi Muhammad rasa romantisme dalam rumah tangga. Maka seperti demikian kata Sayyidatun Aisyah, ketika aku minum, kata Sayyidatun Aisyah, ketika aku makan, kata Sayyidatun Aisyah, Nabi Muhammad SAW melingiri daripada bekas minumku. Nabi Muhammad SAW melingiri daripada bekas makananku, mengambil keberkahan kepada istrinya. Inilah romantisme Nabi Muhammad SAW. Maka jangan sampai kita merasa penyakit pasangan kita terjangkit kepada kita. Walaupun dari bekas makanan, walaupun dari bekas minuman, semuanya mengandung keberkahan. Semuanya mengandung kekuatan cinta yang pada akhirnya akan dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Maka jangan supan bagi para istri mengambil bekas daripada suaminya. Jangan sampai supan para suami mengambil bekas daripada para istrinya. Ini kita berebut ketika mengambil bekas daripada ulama. Betul, berkah luar biasa. Tapi juga jangan sampai kita tidak menginginkan bekas daripada pasangan kita. Itu menjadi obat bagi penyakit kita. Itu menjadi obat bagi keretakan rumah tangga. Romantisme Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena la yadakhiru syai'an liqad. Nabi Muhammad tidak pernah menyimpan sesuatu untuk besok hari. Ini luar biasa Nabi Muhammad. Habis hari itu juga. Maka ketika kita, ini maulid Nabi, makanan berkah, makanan banyak, terkadang kita disangui orang, terkadang disuruh orang bawa bulik, terkadang kita beizin membawa bulik sampai ke rumah kita. Jangan sampai disimpan dalam kulkas kita begitu saja. Sesuatu makanan yang sudah masak, sesuatu makanan yang sudah matang, kebiasaan yang kita letakkan di kulkas kita, esok hari kadang-kadang kita makan. Besok harinya mungkin menjadi rigat, mungkin menjadi kotor, mungkin menjadi jamur. Maka hendaklah bagikan langsung. Apabila ada tetangga kita, berikan kepada tetangga kita. Ada daripada sepupu kita, berikan ke sepupu kita. Ada keluarga kita, nang para ke rumahnya lawan kita, antari ke rumah tetangga kita, antari ke rumah keluarga kita. Supaya apa? Supaya makanan itu kada mubadzir. Makanya biasanya tuan guru, qori, atau buhan rombongan maulid, atau orang yang hadir biasanya di kegiatan maulid, banyak makanan dibawa bulik ke rumah, mengambil berkah. Kalau bisa habiskan hari itu kita makan. Tapi seandainya tidak bisa kita habiskan, jangan disimpan. Itu bakalan menjadi kotor, nantinya menjadi jamur. Bahkan makanan yang lebih daripada 24 jam, kata dokter, itu tidak layak kita konsumsi. Tidak layak kita konsumsi. Apabila lewat daripada 24 jam, sudah terbuka, sudah matang, dan lain sebagainya. Jadi walhasil, jadikan makanan kita itu jangan sampai mubadzir. Jangan sampai mubadzir. Wa mimma ikhtassabihi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad SAW yabitu jai'an wa yusbihu qa'iman yut'imu rabbuhu wa yaskih minal jannah. Terkadang Nabi Muhammad di waktu malam kelaparan. Akan tetapi anehnya di waktu pagi Nabi Muhammad langsung merasakan kenyang. Ini yang memberi makan siapa? Ternyata yang memberi makan, yang memberi daripada nutrisi pada diri Nabi Muhammad adalah Allah Subhanahu wa taala daripada surganya. Wa kana yara man khalfahu kama yara man amamah. Nabi Muhammad SAW melihat orang yang di belakang
nampak seperti mana beliau melihat berhadapan. Ini melihat berhadapan nampak nih. Orang di belakang Nabi melihat, oh ini Sayyidina Utsman, ini Sayyidina Ali, melihat Nabi Muhammad. Sehingga tidak ada yang terdinding pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yara fil laili wal zulmah kama yara fin nahari wad dha. Ketika Nabi Muhammad memandang di waktu malam, apakah lagi kita sudah berumur, sudah berusia. Itu biasanya kita ada kada pinandu, ada kita kada tapi melihat, kada tapi hawas. Ada nang murid kayak bayang-bayang penglihatkan kita apakan lagi di waktu malam. Tidak. Nabi melihat di waktu malam sebagaimana beliau melihat di waktu siang, jelas, nyata dan nampak. Wa kanat tanamu ainah wa la yanamu qalbuh. Nabi Muhammad tidur, yang tidur cuma matanya, hatinya tidak tidur. Hatinya tetap kepada Allah, sehingga belum dibangunkan, Nabi Muhammad sudah bangun di ketika tengah malam. Belum dibangunkan sebelum azan subuh, Nabi Muhammad sudah duluan masuk ke dalam masjid untuk menghadiri daripada sholat subuh. Wa kana rihu araqihi atyabu min rihil misik. Adalah aroma batang tubuh Nabi lebih harum daripada aroma misik. Bahkan pernah dikatakan oleh guru ulun, semasa beliau belajar kepada abah guru kita sekumpul di keraton, itu bekas gelas abah guru minum, kemudian diambil berkah oleh murid-muridnya, dicium gelasnya, harum daripada bekas minumnya abah guru kita sekumpul. Maka tidak terkejut kita bahwasanya aroma pada Nabi kita Nabi Muhammad lebih harum daripada misik. Meskipun Nabi Muhammad tidak memakai minyak harum, meskipun Nabi Muhammad tidak memakai parfum, tapi harumnya luar biasa. Sallallahu alaihi wasallam. Maka disunnahkan kita, yang mana aroma tubuh kita ini tidak harum. Aroma tubuh kita ini berpeluh. Aroma tubuh kita ini bau, apakah lagi lebih daripada 24 jam. Disunahkan kita untuk berminyak harum. Ketika asyraqal mahalul qiyam membagi minyak harum, maka disunahkan bagi kita tidak menolaknya, menerimanya. Meskipun minyak harumnya adalah malaikat maut. Orang malaikat subuh, ini malaikat maut. Luar biasa menyengatnya, tetap jangan sampai kita menolaknya. Ini disunnahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yaqawala thiyabi dzubab. Nabi Muhammad tidak pernah dihinggapi oleh nyamuk dan tidak pernah dihinggapi oleh lalat. Dan adalah Nabi Muhammad SAW ketika berjalan, walaupun di panas terik matahari, ini awan menaungi dengan sayapnya malaikat sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa, sehingga ada saksinya. Siapakah? Maisarah menyatakan kepada Sayyidah Khadijah, wahai Khadijah, sungguh luar biasa Muhammad. Biasanya saya berdagang ke negeri Syam menempuh perjalanan jauh, ini terasa dekat. Biasanya saya di waktu siang hendak ke negeri Syam, itu panas terik, luar biasa matahari, tapi saya merasakan kenaungan. Kemudian biasanya saya melewati daripada binatang buas, bahkan mereka lari untuk menyasahi. Ketika di hadapan Nabi Muhammad, mereka tunduk dan patuh di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari situlah tertanam cinta Sayyidah Khadijah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kepada Nabi Muhammad berumur 25 tahun, disinilah pernikahan Nabi Muhammad. Ketika umur 30 tahun, Nabi Muhammad mempunyai anak. Di antaranya anak Nabi Muhammad, yang pertama Qasim, kedua Abdullah, yang ketiga Ibrahim, yang keempat Zainab, yang kelima Ruqayyah, yang keenam Ummul Kulsum, yang ketujuh Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Ada 7 anak Nabi Muhammad. Akan tetapi 6 itu dari Sayyidah Khadijah. 1 Ibrahim dari istri Nabi yang bernama Mariyatul Qibtiyah. Ini anak Nabi Muhammad ada 7 sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi anak Nabi Muhammad yang kecil diwafatkan semasa kecil, kada sampai melahirkan zuriat. Apa hikmahnya? Supaya tidak menjadi celaan bagi kaum kafir Quraisy. Karena anak Nabi tidak dijadikan nabi. Nabi kita ada penutup para nabi, tidak bisa anaknya menjadi nabi. Sedangkan nabi terdahulu, Nabi Ibrahim, anaknya menjadi nabi. Sehingga jikalau anak Nabi tidak menjadikan nabi, akhirnya menjadi celaan bagi kaum kafir Quraisy. Makanya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak Nabi yang laki-laki di waktu kecil. Tapi ada yang melahirkan zuriat. Ialah Sayyidatuna Fatimah Zahra yang menikah dengan Sayyidina Ali yang melahirkan para Habib dan Syarifah. Orang yang mencintai Habib dan Syarifah sama mencintai Nabi. Orang yang membenci Habib dan Syarifah sama membenci Nabi. Jangan ikut-ikutan kita dengan ajaran di zaman sekarang ini.
yang mereka iri dengki kepada dzurriyyat Nabi sehingga mereka membenci kepada dzurriyyat Nabi. Jangan sampai kita terprovokasi. Tetap kita mengikuti ajaran daripada guru-guru kita, mencintai para dzurriyyat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sama dengan mencintai Nabi. Umur Nabi Muhammad SAW 40, diangkat menjadi Nabi. Maka ini adalah sebuah introspeksi bagi diri kita. Apabila umur kita menuju kepada 40, perbaiki diri kita agar diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad berumur 50 tahun, wafat istri beliau bernama Sayyidah Khadijah. Ketika itu Sayyidah Khadijah berumur 65. Ketika Nabi Muhammad berumur 53, dikatakan umur 50, dikatakan umur 53, disitulah Nabi di-Isra Mi'rajkan, dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala setelah wafat istrinya tercinta Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Ketika Nabi Muhammad berumur 63 tahun, disitulah wafat Nabi Muhammad yang juga terjadi pada bulan Rabiul Awal. Maka luar biasa seandainya ada orang yang memperingati Maulid Nabi, juga memperingati dengan dibacakan tahlil, kemudian doa yang seluruh daripada pahala kita mengadakan acara hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bulan Rabiul Awal memperingati peringatan kelahiran Nabi, juga memperingati wafatnya Nabi Muhammad SAW. Meskipun pada zahirnya wafat, tapi pada batinnya hayyun fi qulubina. Nabi Muhammad tetap hidup di hati-hati kita, para pecinta, dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi kita, dengan memperbanyak sunnah yang disuruhkan oleh Nabi kita, dengan mengikuti akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika kita beribadah, ingatkan bukanlah amal ibadah kita, melainkan amal ibadah Nabi Muhammad. Sehingga amal ibadah kita yang kita sandarkan kepada Nabi Muhammad akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah, hajat kita dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita sehat afiah, kabul segala hajat, selamat dunia akhirat. Terkumpul kita di dunia, terkumpul juga kita di akhirat, masuk ke dalam surga bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya kana mudiyana sayyidina sallallahu alaihi wasallam alaihim garam maghdubi alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummil habibil qadril azim wal jahl wa sahbi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban wa shifaan min kulli da'. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal masraba safiyal haniyya wa habiya ghani. Allahumma rzuqna al-ikhlas fi talabil ilmi wa fi nashrihi wa fi jami'il ta'at wal ibadat birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
hayya